Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 420 bertepatan dengan bab ke 2022. Setelah itu Yi Chen berdiri dan kembali ke kamar yang diatur untuknya oleh keluarga itu. Setelah kembali ke kamar, Yi Chen mengambil 2 gelas bersih dari meja kopi, kemudian menuangkan setengah gelas air ke dalam gelas. Setelah menuangkan air, dia mengeluarkan pil permajaan dari sakunya. Dia mengikis sedikit bubuk pil permajaan dan bubuk itu langsung meleleh setelah jatuh ke air. 2 cangkir air total 1/10 dari pil permajaan yang terpakai. Bukan Yi Chen pelit, alasan utamanya adalah kondisi kedua orang ini berbeda dan permintaan akan pil permajaan tidak banyak. Yang pertama adalah itu Yohiko, tubuhnya yang lemah, terutama karena luka dan guncangan yang diderita dalam kecelakaan itu dan kerusakan vitalitasnya setelah operasi amputasi. Dalam hal ini sedikit pil permajaan sudah cukup untuk mengisi kembali darah yang hilang. Adapun Watanabe Senwa, masalah utamanya adalah energinya yang lemah. Pil permajaan secara alami dapat mengisi kembali energinya, tetapi pengisian ulang ini sama seperti mengisi tangki bahan bakar untuk mobil yang kehabisan bahan bakar. Jika dia menghabiskan bahan bakar yang ada di dalam tangki ini, dia akan jatuh ke dalam situasi tidak bergerak lagi. Oleh karena itu, Yi Chen bersiap untuk mengobati keduanya. Pertama, gunakan sedikit air ditambah dengan bubuk pil permajaan untuk mengembalikan esensinya. Kemudian gunakan sedikit supernatural untuk membantunya memperbaiki hilangnya vitalitas di tubuhnya, sehingga dia bisa menghasilkan vitalitas sendiri seperti manusia normal di masa depan. Dengan cara ini dia dapat memulihkan kemampuan dalam bagian itu. Bagi Chen, supernatural adalah pisau bedah terbaik. Ia dapat menggunakan supranatural untuk menghilangkan luka di tubuh seseorang, mengembalikan darah, vitalitas, dan esensi seorang, memperbaiki meridian tubuh yang rusak. Sebaliknya, ia juga dapat menggunakan supranatural untuk menghapus darah, vitalitas, esensi, dan bahkan meridian seseorang. Ketika Sochiken, grup Yanjing, grup Qian Cheng melakukan hal tidak pantas dengan Xiao Weiwei, dia berpura-pura di depan Yi Chen. Setelah Yi Chen menghilangkan vitalitasnya dengan supranatural, dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Ada juga master Jepang seperti Yamamoto Kazuki. Setelah dia mengatakan orang sakit dari Asia Timur, Yi Chen langsung menggunakan supranatural untuk menghancurkan meridian seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, Yi Chen sekarang juga dapat menggunakan supranatural untuk memperbaiki vitalitas Watanabe Shinwa. Ketika dia keluar dengan 2 gelas air, itu Yohiko dan Watanabe Shinwa sedikit terkejut. Yi Chen mendatangi mereka berdua dan menyerahkan cangkir air kepada mereka masing-masing. Ayo minum obatnya. Mereka berdua saling memandang untuk sementara waktu. Mereka tidak menyangka bahwa obat yang Yi Chen katakan hanya 2 gelas air putih. Melihat mereka berdua terkejut, Yi Chen tersenyum sedikit. Setelah meminum segelas air ini, kalian secara alami akan tahu apakah ada hasil atau tidak. Itu Yohiko mengangguk, mengambil secangkir
memikirnya dan berkata dengan serius, "Baik Tuan Yi, aku akan meminumnya sekarang." Usai berbicara, dia meminum semua air putihnya yang ada di cangkir. Watanabe Shinwa menatap Ito Yohiko dengan sedikit keraguan. Lalu melihat gelas air di depannya, dia ragu-ragu lagi, tetapi memutuskan untuk memegang gelas itu dan meminumnya dengan menaikkan kepalanya. Setelah beberapa detik, mereka berdua merasakan jenis kehangatan yang berbeda tiba-tiba mengalir ke tubuh mereka, dan jenis arus hangat yang berada mengalir dari perut mereka ke seluruh tubuh. Pada saat ini mereka berdua tercengang dan saling memandang. Mereka dapat dengan mudah melihat keterkejutan yang dalam di mata masing-masing. Pada saat mereka berdua masih terkejut, Yi-chan memandang Watanabe Shinwa dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Ayo Tuan Watanabe, ulurkan tanganmu. Aku akan membantu kamu mengambil denyut nadi." Watanabe Shinwa masih merasakan kehangatan di tubuhnya dan dia tenggelam di dalamnya. Mendengar kata-kata Yi-chan, dia mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Baik Tuan Yi." Usai berbicara, dia segera menjulurkan tangannya. Yi-chan meletakkan jari-jarinya di pergelangan tangan Watanabe Shinwa dan sentuhan supranatural menembus ke dalam pergelangan tangan Watanabe Shinwa. Supranatural ini sudah dapat menjamin bahwa dia dapat terus menghasilkan vitalitas di masa depan, kemudian bisa membuatnya meremajakan kejayaan pria. Watanabe Shinwa secara tidak sadar memikirkan istri tercintanya saat ini. Memikirkan adegan hangat itu, dia merasa tubuhnya agak berubah. Sedikit perubahan ini segera berevolusi menjadi dorongan kuat yang membuatnya sangat gembira. Ini hasilnya secepat ini. Watanabe Shinwa gemetar dengan kegembiraan. Untuk memastikan bahwa dorongan itu tidak cepat berlalu, dia ragu-ragu selama sekitar 2 menit tanpa bergerak, lalu mengucapkan sepatah kata pun. Menggunakan seluruh perhatiannya untuk merasakan dorongan hatinya. Dalam 2 menit ini, dorongan itu alih-alih menghilang, tetapi menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Watanabe Shinwa sangat gembira hingga menangis. Dia berseru dari lubuk hatinya, "Aku telah menantikan selama bertahun-tahun dan aku telah menunggu hari ini. Bahkan dalam mimpiku, hari ini akhirnya terwujud." Pada saat ini, dia menatap Yi-chan dan menangis. Tuan Yi, kamu benar-benar dokter yang jenius." Yi-chan tersenyum tenang dan bertanya kepadanya, "Tuan Watanabe, aku hanya meminta 10% saham untuk efek penyembuhan ini. Apakah itu keterlaluan?" Watanabe Shinwa berdiri dan berkata, "Tidak, sama sekali tidak keterlaluan. Kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali." Ito Yohiko yang di samping melihat celana Watanabe Shinwa memunculkan sebuah gelembung. Dia buru-buru melambai padanya. Ayah, Shinwa, kamu duduk dulu. Dasar kamu." Watanabe Shinwa melihat ke bawah. Di satu sisi dia merasa malu dan di sisi lainnya dia merasa sangat bersemangat. "Saudara itu, ini adalah simbol kekuatan laki-laki. Kamu tidak tahu." Sudah. Sorry guys, jadi terpengaruh ya kan. Jadi geli, jadi lucu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan lagi. "Saudara itu, ini adalah simbol kekuatan laki-laki. Kamu tidak tahu sudah berapa lama aku merindukan kekuatan ini lagi." Ito Yohiko tiba-tiba tertegun. Pada saat ini dia tiba-tiba mengerti kegembiraan Watanabe Shinwa. Pada saat ini yang dia pikirkan adalah kakinya sendiri. Meskipun tidak begitu lama sejak dia kehilangan kakinya, tetapi keinginannya untuk berdiri lagi dan keinginannya untuk mendapatkan kembali kakinya melampaui segalanya. Jika suatu hari dia bisa menumbuhkan kaki dan mendapatkan kembali keadaan seperti orang yang sehat, maka takutnya dia akan 10 kali atau bahkan 100 kali lebih gembira daripada Watanabe Shinwa. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dalam hatinya.
Ais, takutnya aku tidak bisa mendapatkan kakiku lagi di dalam kehidupanku ini. Di masa depan aku tidak tahu harus menjalani berapa dekade kehidupan yang tidak lengkap ini. Di saat ini aku tiba-tiba iri pada Watanabe Shinwa. Dia juga mengalami beberapa tahun kehidupan tanpa kesenangan, tapi dia telah disembuhkan oleh Tuan Yi. Bagaimana dengan aku? Di dunia ini aku belum pernah mendengar ada bagian tubuh yang terputus bisa tumbuh kembali. Setelah menghela napas beberapa saat, dia akhirnya menyadari bahwa Yi Chen sebenarnya tidak kejam. Dia memperbaiki kehidupan Watanabe Shinwa yang tidak sempurna, tetapi hanya meminta 2 atau 3 miliar yuan saham darinya. Bagi orang biasa, 2 atau 3 miliar memang nominal yang sangat banyak. Tetapi bagi Watanabe Shinwa itu hanya 1% atau 2% dari seluruh asetnya. Biarkan seorang pria yang telah kehilangan keperkasaan prianya menyerahkan 1% atau 2% dari total asetnya untuk mendapatkan kembali kemampuan yang didambakan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menolak. Watanabe Shinwa juga sangat bersemangat saat ini dan berkata, Tuan Yi, tidak tahu berapa lama aku bisa mempertahankan kemampuan ini. Yi Chen tersenyum sedikit. Itu pasti cukup untuk mempertahankannya selama 20 tahun. Pada saat itu kamu hampir berusia 70 tahun. Kamu juga dapat dianggap sebagai orang tua. Bahkan jika kamu merawat diri sendiri dengan baik, itu tidak mungkin untuk mempertahankannya sampai usia 70 tahun. Wajah Watanabe Shinwa memerah karena kegembiraan. Tinjunya mengepal dan suaranya bergetar. 20 tahun ini aku benar-benar tidak berani mempercayai ini. Ini benar-benar luar biasa, benar-benar hebat. Itu Yohiko yang ada di samping berkata, Shinwa, karena Tuan Yi telah membantu menyembuhkan penyakitmu, maka biarkan itu Nanaku membawa Nona Song kembali. Kalian bisa menandatangani kontrak terlebih dahulu. Benar. Benar. Watanabe Shinwa berkata tanpa ragu. Tanda tangan, harus menandatanganinya. Itu Yohiko mengangguk, mengeluarkan ponselnya, menelpon itu Nanaku dan berkata, itu Nanaku, kamu dan Nona Song cepat kembali. Waktunya makan. Baik ayah. Tidak lama kemudian itu Nanaku berjalan kembali dengan Song Wanting. Pada saat ini Song Wanting masih menggendong seekor anak anjing yang berwarna kuning di tangannya. Anak anjing itu sedang bergulung di dalam pelukannya saat ini. Tampak sangat akrab dengannya. Itu Nanaku tersenyum dan berkata, Xiaoyu dan kakak Wanting sangat menyukai satu sama lain. Dia terus mengikutinya. Jadi kakak Wanting ingin membawanya kembali ke kota Jinling untuk merawatnya. Song Wanting menghelai anjing kecil di lengannya dengan penuh kasih sayang dan berkata kepada Yi Chen, Master Yi, Xiaoyu adalah gadis kecil. Dia tampaknya sangat menyukaiku dan aku juga ingin menyukainya. Jadi aku juga sangat menyukainya. Jadi aku ingin membawanya kembali ke Cina. Tidak tahu apakah itu merepotkan. Yi Chen tersenyum dan berkata, apakah yang merepotkan? Apa yang merepotkan? Kita dua yang besar saja bisa masuk. Jangankan anjing kecil ini. Ada banyak ruang di kapal. Bahkan 100 anjing pun bisa menampungnya. Yohiko juga terus mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kapal yang aku siapkan untuk kalian berdua sangat besar dan cukup untuk menampung puluhan orang. Song Wanting sangat gembira dan tersenyum lembut. Kalau begitu aku akan membawa Xiaoyu pulang. Itu Nanaku buru-buru berkata, kakak Wanting, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan makanan anjing untukmu di malam hari. Kamu dan Yi Chen Kun bisa langsung membawanya ke kapal. Song Wanting mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih banyak itu Nanaku. Itu Nanaku berkedip dan tersenyum. Kakak Wanting, jangan terlalu sopan padaku.
Song Wanting berkata, Xiaoyu akan pergi bersamaku. Apakah kamu akan merindukan dia? Itu Nanaku diam-diam melirik wajah Yi Chen dan berkata sambil tersenyum, jika aku rindu pada dia, aku akan pergi ke kota Jinling untuk melihat dia, dan aku juga dapat sekaligus melihat Kak Wanting dan Yi Chen Kun. Sebenarnya yang paling ingin dilihat itu Nanaku adalah Yi Chen. Namun dia juga tahu bahwa Yi Chen adalah seorang pria yang sudah menikah. Jika dia melakukan perjalanan jauh hanya untuk pergi melihat Yi Chen, maka itu agak tidak benar. Jadi ketika Song Wanting membawa anak anjing ini ke kota Jinling, dia setidaknya bisa menggunakan alasan melihat anak anjing itu dan pergi ke kota Jinling untuk menemui Yi Chen. Meskipun alasan ini agak biasa, setidaknya dia bisa menggunakannya. Song Wanting juga menyadarinya saat ini. Dia tidak bisa menahan dan menghela napas. Itu Nanaku, seorang gadis kecil yang lembut, juga terpesona oleh Master Yi. Benar-benar tidak tahu bagaimana Master Yi akan membayar semua perasaan semua orang ini di masa depan. Pada saat ini dia merasa sedikit tertekan. Untuk itu Nanaku, dia juga sedikit tertekan untuk dirinya sendiri. Meskipun mereka berdua baru saja kenal untuk waktu yang singkat, mereka benar-benar bersimpati satu sama lain di hati mereka. Pada saat ini Watanabe Shinwa segera berkata kepada Song Wanting dengan tatapan menyanjung, Nona Song, Tuan Yi baru saja berbicara dengan aku secara mendalam dan aku rasa kami berdua sangat cocok. Jadi aku memutuskan untuk menyesuaikan kembali persyaratan kontrak kami. Song Wanting sedikit terkejut dan buru-buru bertanya, Tuan Watanabe, bagaimana kamu akan menyesuaikannya? Watanabe Shinwa berkata sambil tersenyum, begini, kita berdua memberikan kontribusi modal dengan rasio 5:5. Tetapi dalam hal alokasi saham perusahaan, kamu memegang 60% saham dan Nippon Steel kami memegang 40%. Song Wanting langsung tercengang. Dia tidak mengerti tujuan Watanabe Shinwa apa. Mengapa dia rela menyerahkan 10% saham dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia segera menatap Yi Chen dan nalurinya memberitahunya bahwa selama dia pergi dengan itu Nanaku, Yi Chen pasti telah berdiskusi dengan Watanabe Shinwa tentang persyaratan ini. Dia terkejut di dalam hatinya. Metode apa yang digunakan Master Yi untuk membuat Watanabe Shinwa membuat konsensi yang begitu besar? Dengan cara ini, bukankah Master Yi telah membuat aku berhutang budi kepada Watanabe Shinwa? Memikirkan ini, Song Wanting merasa sedikit panik. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari Nippon Steel. Yang dia inginkan hanyalah 51% saham pengendali. Tentu saja hak penguasaan tersebut tidak sia-sia. Dia tidak hanya akan berimitasi dalam proporsi 51%, tetapi juga menyediakan tanah dan hubungan lokasi untuk mempromosikan pelaksanaan proyek-proyek kerjasama yang cepat. Namun saat ini Nippon Steel jelas sedang memberikan penawaran yang sangat besar. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Yi Chen berkata, Wanting, karena Tuan Watanabe sudah begitu tulus, sebaiknya kalian menandatangani kontrak sekarang. Ketika kita kembali ke Cina, kita akan menyelesaikan urusan dalam negeri dulu. Lalu kita dapat mempromosikan kerjasama dengan Tuan Watanabe. Song Wanting mendengar ini dan buru-buru berkata, Master Yi, ini apakah ini pantas? Yi Chen tersenyum dan berkata, tidak ada yang tidak pantas. Tuan Watanabe sudah memiliki ketulusan penuh. Jangan-jangan kamu tidak ingin bekerja sama lagi. Song Wanting buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Yi Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu sudah bisa menandatangani kontraknya sekarang. Watanabe Shinwa juga buru-buru berkata, iya Nona, Song, aku sangat menantikan untuk bekerja sama dengan grup Song. Semakin cepat kita menandatangani kontrak, kita bisa menghindar apa yang akan terjadi seiring berjalannya waktu. Mitra yang baik seperti Nona Song dan grup Song
Aku benar-benar takut kalian tidak ingin bekerja sama dengan kami dan pergi bekerja sama dengan orang lain. Song Wanting sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apapun. Apa yang dikatakan Watanabe Shinwa ini terlalu berlebihan untuk dirinya dan grup Song. Sejujurnya, grup Song yang sangat ingin untuk bekerja sama dengan Nippon Steel, dan Nippon Steel adalah grup baja papan atas dunia, peringkat pertama di Jepang dan peringkat teratas dunia. Bagaimana mungkin grup Song akan pergi bekerja sama dengan grup orang lain? Namun Watanabe Shinwa sudah berkata demikian, maka dapat dibilang bahwa dia menurunkan syarat untuk Song Wanting dan dapat dikatakan bahwa dia juga menurunkan sikapnya. Yi-Chen juga berkata saat ini, Wanting, jangan menunda-nunda waktu lagi. Semua orang masih menunggu kamu untuk makan. Segera tanda tangani kontraknya dan makan. Setelah itu bersiap-siap pergi ke pelabuhan untuk naik kapal. Ketika Song Wanting mendengar ini, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia melirik Yi-Chen dengan penuh rasa terima kasih dan kemudian segera berkata kepada Watanabe Shinwa, Watanabe Shinwa, kalau begitu ayo kita tanda tangani kontrak sekarang. Watanabe Shinwa secara alami setuju. Oke, cepat tanda tangan. Itu Yohiko memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan printer portable. Kemudian mereka berdua mengubah data pada kontrak yang awalnya telah disiapkan di komputer, kemudian mencetaknya, saling menandatangani dan saling bertukar. Song Wanting sangat bersemangat karena dengan adanya kontrak ini, grup Song pasti akan membuat kemajuan besar di masa depan. Jika bisa mengelolanya dengan baik, dia mungkin bisa menjadi keluarga pertama yang baru di Jianan di masa depan. Watanabe Shinwa bahkan lebih bersemangat. Menjadi kembali pria seutuhnya lebih penting baginya daripada apapun. Selain itu, perkenalan dengan seseorang yang hebat seperti Yi-Chen pasti akan membawa manfaat yang lebih tak terbayangkan di masa depan. Jadi kerjasama ini lebih berharga baginya. Itu Yohiko yang di samping juga sangat bersemangat. Setelah meminum segelas air Yi-Chen, dia jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat. Dulu dia agak lemah, seperti akan jatuh begitu tertiup angin. Tetapi sekarang seluruh tubuhnya merasakan kekuatan fisik dan energi sangat berlimpah, dan itu sangat memuaskannya. Kecuali amputasi kaki yang tidak dapat dipulihkan, perasaan lainnya sama seperti dia tidak pernah terluka dan bahkan sedikit lebih kuat dari itu. Ini juga sangat bermanfaat baginya. Bagaimanapun setelah vitalitas tubuh telah pulih, dia dapat mempersiapkan peralatan rehabilitasi, pelatihan rehabilitas bagi penyandang cacat dan diamputasi sangat menuntut fisik dan tidak dapat dilakukan ketika tubuh lemah. Apalagi itu Yohiko ingin memakai kaki buatan. Dia harus melakukan serangkaian latihan adaptif yang bisa disesuaikan dengan kaki bantuannya yang membutuhkan kekuatan fisik lebih. Awalnya dia harus melakukan pelatihan setidaknya selama 6 bulan sebelum dia bisa memulai pelatihan rehabilitasi dan pelatihan adaptasi kaki buatan. Sekarang Yi-Chen telah membantunya menghemat sedikitnya setengah tahun. Setelah Song Wanting dan Watanabe Shinwa menandatangani kontrak, itu Yohiko segera mulai memotong ikan dan dia juga membuka whisky berusia 50 tahun yang disiapkan secara khusus. Tuan rumah dan para tamu sangat menikmati makanan ini. Itu Yohiko senang, Watanabe Shinwa juga senang, apalagi Song Wanting. Tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Yi-Chen juga sedang dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, hanya dengan sedikit obat dia dapat membantu Song Wanting mencari lebih banyak manfaat. Ini akan memberinya bantuan yang lebih besar dalam mengendalikan kekuatan Song di masa depan, sehingga kendalinya terhadap keluarga Song akan lebih terkonsolidasi. Namun itu Nanaku merasa sedikit gelisah di hatinya.
Lagi pula Yi Chen akan pergi malam ini dan dia sama sekali tidak punya banyak kesempatan untuk mendekati Yi Chen ketika Yi Chen datang ke Tokyo kali ini. Oleh karena itu, saat makan itu Nanako terus mengintip Yi Chen dengan perasaan enggan yang mendalam di matanya yang lembut. Setelah makan malam sesuai dengan aturan keramahan Jepang, semua anggur dan hidangan harus dihabiskan, kemudian disajikan dengan sesi minum teh. Namun Watanabe Shinwa jelas tidak bisa duduk diam lagi. Reaksi tubuhnya semakin kuat dan bersemangat sehingga dia sedikit tidak tahan dan tidak sabar untuk segera pulang, mengejutkan istrinya dan sekaligus mencari kembali perasaan bahagia seperti dulu lagi. Jadi setelah makan, dia berdiri dengan tidak sabar dan membungkuk kepada semua orang. Saudara itu, Tuan Yi, Nona Song, aku masih ada urusan di rumah, jadi aku akan pergi dulu. Terima kasih saudara itu atas keramahannya. Terima kasih Tuan Yi atas bantuannya. Aku sangat berterima kasih. Itu Yohiko secara alami tahu apa yang ingin dia lakukan dengan keadaan tergesa-gesa itu. Jadi dia mengangguk dan tersenyum. Oke, kamu pulang saja. Yi Chen juga tersenyum dan berkata, sudah sangat larut. Tuan Watanabe, pulang untuk beristirahat lebih awal saja. Watanabe Shinwa buru-buru berkata dengan hormat, Tuan Yi, tidak tahu apakah aku mendapatkan kehormatan ini. Bisakah aku bertukar nomor ponsel denganmu? Yi Chen tersenyum halus, mengangguk dan berkata, biarkan Tuan itu mengirim kamu nomor ponsel aku. Watanabe Shinwa sangat gembira. Selama Yi Chen bersedia bertukar nomor ponsel dengannya, dia masih bisa meminta bantuannya jika dia menghadapi masalah di masa depan. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk bab selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.